Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Agnes Setiawan di channel Guru Geografi ya. Nah, kalian tentunya yang kemarin sedang atau telah berjuang di KSN tingkat kabupaten tentunya sedang was-was ya, menunggu ya kabar bagaimana hasilnya ya. Tentunya saya doakan semoga kalian siswa-siswi terbaik pilihan sekolah ya se-Indonesia bisa nanti masuk ke level provinsi ya sampai dengan ke level nasional tentunya ya. Nah, kemarin saya sudah posting di channel mengenai apa saja sih yang sekiranya topik yang menarik yang bisa dibahas ya di channel ini. Ya, ada beberapa pilihan ya, dari mulai soal KSN, kemudian soal UTBK, soal HOTS ulangan ya, kemudian ada materi pelajaran kelas 10, kelas 11, kelas 12, kemudian ada tips belajar dan fenomena unik atau apa gitu ya yang berkaitan dengan geosfer. Kemudian terima kasih yang sudah merespon dan memberikan vote ya, saya sangat mengapresiasi. Tentunya akan saya pertimbangkan nanti untuk membuat konten-konten sesuai dengan apa yang kalian inginkan ya. Tentunya ada prosentasenya, kita lihat ya prosentasenya mana yang lebih banyak terlebih dahulu gitu kan, atau nanti ya tergantung apa yang sekiranya sedang menarik untuk dipelajari saat ini ya. Khusus kali ini karena mungkin kita sedang dalam masa penilaian akhir tahun ya, penilaian akhir semester. Tentunya nanti akan saya bahas beberapa soal-soal yang berkaitan dengan penilaian akhir semester ya atau akhir tahun ini. Dan kali ini saya akan coba memberikan sedikit tips belajar ya, karena belum ada materi tentang KSN yang provinsi ya, yang udah banyak yang request nih ya dari anak-anak semuanya. Tapi sekarang saya akan coba membagikan dulu tips belajar mengenai seringkali anak-anak itu misalkan bertanya, kok saya ketika belajar itu nggak masuk-masuk gitu ya, dan kayak tuh lalit gitu ya, kemudian ketika ulangan lupa dan lain-lain. Sebetulnya itu berkaitan dengan yang namanya biologic prime time ya. Jadi anak-anak kalian semua harus paham apa itu biologic prime time ya, atau waktu jam biologis ya. Apa sih maksudnya? Jadi seperti ini ya anak-anak. Setiap manusia itu dia memiliki karakteristik biologi ya, jam waktu biologi yang berbeda-beda. Sama juga dengan belajar. Apa sih maksudnya? Maksudnya jam prime time itu, jadi kalau bahasa sederhananya itu jam mood ya. Mood kita lagi top performan itu ketika kapan gitu. Nah, sama juga dengan belajar. Jadi setiap anak, setiap manusia itu punya jam waktu yang berbeda ketika akan belajar gitu ya. Puncaknya itu di mana? Misal seperti ini ya. Ada misalkan anak yang belajarnya kayaknya ketika di sekolah itu biasa saja, tapi misalkan ketika ulangan itu jago ya gitu. Nah, mungkin dia misalkan di sekolah itu bukan waktu prime time ya, jam 7 sampai jam 12 ya, ngantuk atau apa ya. Tapi ketika di rumah, nah ketika prime time-nya misalkan dia waktu malam atau subuh ya, dia belajar tuh. Nah, ketika prime time tersebut meskipun cuma 1 jam, 2 jam, dia akan maksimum, otak kita langsung menyerap gitu, sehingga ketika ulangan, ujian nilainya akan bagus. Nah, jadi memang belajar itu ya bukan hanya sebatas di sekolah ya, datang masuk kelas, mendengarkan, berdiskusi dengan guru, pulang ya, bukan. Tapi kalian harus memahami, coba kalian pelajari diri sendiri. Saya itu biology prime time-nya itu jam berapa? Ya, contoh saya pribadi, misalkan saya itu kan penulis buku juga ya, kemudian blogger. Nah, sekarang juga nyoba YouTube, nggak apa-apa ya supaya nambah variasi gitu ya. Jadi saya itu lebih cenderung top performance ketika bangun tidur antara jam 5 sampai jam 10 pagi. Itu adalah puncak aktivitas otak saya. Jadi saya bisa menulis banyak, cepat, membuat video, menyiapkan pelajaran itu jam 5 subuh ya, setelah bangun tidur sampai jam 10. Besarannya tuh udah ngeheng gitu ya. Tapi ketika waktu itu dari jam 5 sampai jam 10 itu bisa melakukan aktivitas yang banyak ya. Jadi banyak produk yang bisa dihasilkan. Nah, itu adalah prime time. Ya, jadi meskipun dari jam 11 ke sananya itu saya biasa-biasa saja, mungkin baca buku nonton film atau apa.
Tapi sudah diimbangi dengan prime time saya dari jam 5 sampai jam 10 gitu. Ya, kesananya itu bukan lagi jam prime saya untuk belajar ya, kemudian atau bekerja apa ya, karena sudah ngeheng gitu. Atau mungkin bisa jadi kita itu mood lagi waktu tertentu gitu ya. Nah, jadi pastikan kalian belajar itu ketika waktu moodnya sedang bagus-bagusnya. Silahkan cari masing-masing karena saya yakin setiap anak juga punya jam biologisnya yang berbeda ya. Tapi memang menurut penelitian paling bagus itu adalah jam ya subuh ya, karena waktu ketika sudah otak itu tidur ya, tidur jam malam gitu ya, dia kan beregenerasi, bangun tidur itu fresh gitu ya. Kecuali yang mungkin punya insomnia atau yang sering begadang, kali beda ya, saya nggak tahu gitu ya. Jadi silakan coba kalian pahami diri sendiri ya, kemudian cari waktu terbaik untuk belajar itu jam kapan, itu yang dilakukan. Jadi misalkan sederhananya begini, 10 menit kalian belajar di waktu prime time itu akan mengalahkan 1 jam kalian belajar di waktu yang bukan prime time ya gitu. Coba saja sendiri ya. Jadi silakan, itu sedikit tips ya mengenai biologic prime time, dan ini ada bukunya, jadi banyak oleh beberapa psikolog ya, kemudian motivator dan lainnya. Jadi memang seorang itu bekerja terbaik, belajar terbaik itu harus mengikuti berdasarkan moodnya ya, mood prime time yang berapa gitu. Itu yang akan menghasilkan produk karya-karya terbaik gitu ya. Jangan memaksakan ketika lagi nggak mood belajar ya, udah lelah, ngeheng, panas, itu ya kan pastinya tidak akan masuk pelajarannya. Memang seperti itu ilmiahnya kayak gitu. Jadi pahami tentang konsep biologic prime time sendiri ya, kemudian nanti silakan aplikasikan ya, coba sendiri di rumah ya, dicoba ya, belajar KSN, belajar materi PAT ya, PAS ya gitu pada saat biologic prime time tersebut ya, jangan di luar jam itu ya. Oke, jadi silakan dicoba di rumah dan mudah-mudahan bisa bermanfaat dan tentunya akan menaikkan kualitas belajar dan hasil belajar kamu di sekolah gitu ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya supaya nanti akan update terus tentang materi-materi dan tips-tips belajar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.